Halo teman-teman, balik lagi di Asti Journal. Senang banget bisa ketemu lagi dengan kalian semua. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, terutama buat kalian yang sudah memasuki usia 30-an. Kali ini kita akan ngebahas sesuatu yang penting banget, yaitu tentang bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik di usia 30-an. Terutama buat kalian yang udah masuk usia kepala tiga. Usia ini memang seringkali menjadi titik balik dalam hidup kita, di mana banyak perubahan besar terjadi. Yap, kita akan ngomongin soal duit. Mengatur keuangan di usia 30-an bisa jadi tantangan tersendiri, karena banyak hal yang harus dipertimbangkan. Udah bukan rahasia lagi kalau usia 30-an itu fase-fase krusial dalam hidup. Di usia ini, kita biasanya sudah mulai stabil dalam karir, dan mungkin juga sudah mulai membangun keluarga. Udah mulai kerja mapan, mungkin udah ada yang berkeluarga, dan tentu saja tanggung jawab finansial juga semakin besar. Tapi di sisi lain pengeluaran juga makin banyak. Mulai dari kebutuhan sehari-hari, cicilan rumah, biaya pendidikan anak, hingga persiapan untuk masa depan. Nah, supaya keuangan tetap aman dan terkendali, penting banget nih buat menghindari beberapa kesalahan finansial yang sering banget terjadi di usia 30-an. Kesalahan-kesalahan ini bisa berdampak besar pada stabilitas keuangan kita di masa depan. Jangan sampai kejadian sama kita ya. Kita harus lebih bijak dalam mengelola keuangan agar tidak menyesal di kemudian hari. Di video kali ini, kita akan membahas 5 kesalahan finansial yang sering dilakukan di usia 30-an. Dengan mengetahui kesalahan-kesalahan ini, kita bisa lebih waspada dan menghindarinya. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan yang sama ya. Yuk, kita mulai pembahasannya, dan pastikan kalian simak sampai habis. Oke, kesalahan pertama yang sering banget dilakukan adalah nggak punya dana darurat. Seringnya sih mikirnya, gue kan masih muda, masih kuat kerja, ngapain nabung dana darurat? Eits, tunggu dulu. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan? Tiba-tiba mobil kesayangan mogok dan butuh biaya perbaikan yang nggak sedikit. Atau, tiba-tiba kita harus di-opname karena sakit. Nah, kalau nggak punya dana darurat, bisa gawat tuh. Dana darurat itu ibarat ban serep mobil. Guys, kita berharap sih nggak akan pernah terpakai. Tapi kalau tiba-tiba ban bocor di tengah jalan, kan kita udah siap. Jadi mulai sekarang, sisihkan sebagian penghasilan kalian untuk dana darurat. Idealnya sih, punya dana darurat minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Nggak usah langsung gede-gede juga nggak apa-apa. Yang penting konsisten nabungnya. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Banyak orang yang merasa bahwa mereka tidak perlu menyisihkan uang untuk dana darurat karena mereka merasa masih muda dan sehat. Mereka berpikir bahwa mereka bisa bekerja keras dan mendapatkan uang kapan saja. Namun, kenyataannya, hidup penuh dengan ketidakpastian. Kita tidak pernah tahu kapan kita akan menghadapi situasi darurat yang membutuhkan uang tunai segera. Misalnya, tiba-tiba saja mobil kita mogok di tengah jalan dan membutuhkan perbaikan yang mahal. Atau, kita jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tanpa dana darurat, situasi seperti ini bisa menjadi sangat menegangkan dan sulit dihadapi. Dana darurat adalah seperti ban serep untuk mobil kita. Kita berharap tidak pernah menggunakannya, tetapi kita akan sangat bersyukur memilikinya ketika kita benar-benar membutuhkannya. Bayangkan jika kita sedang dalam perjalanan jauh dan tiba-tiba ban mobil kita bocor. Jika kita tidak memiliki ban serep, kita akan terjebak di tengah jalan tanpa bantuan. Tetapi jika kita memiliki ban serep, kita bisa menggantinya dan melanjutkan perjalanan kita tanpa banyak masalah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk dana darurat. Tidak perlu langsung dalam jumlah besar, yang penting adalah konsistensi. Setiap bulan, sisihkan sebagian kecil dari penghasilan kita dan simpan dalam rekening dana darurat. Seiring waktu, dana ini akan bertambah, dan kita akan merasa lebih aman dan siap menghadapi situasi darurat apapun yang mungkin terjadi. Idealnya, kita harus memiliki dana darurat yang setara dengan 6 kali pengeluaran bulanan kita. Ini akan memberikan kita cukup waktu untuk mengatasi situasi darurat tanpa harus khawatir tentang keuangan kita. Ingat, dana darurat bukanlah sesuatu yang bisa kita abaikan. Ini adalah bagian penting dari perencanaan keuangan kita yang akan membantu kita merasa lebih tenang dan aman dalam menghadapi masa depan. Jadi, mulai sekarang, mari kita berkomitmen untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan kita untuk dana darurat.
Tidak perlu menunggu sampai kita menghadapi situasi darurat untuk menyadari pentingnya dana ini. Mulailah sekarang, dan kita akan merasa lebih siap dan tenang dalam menghadapi masa depan. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Kesalahan kedua yang sering banget dilakukan adalah nggak berinvestasi. Banyak yang mikir, investasi itu kan buat orang kaya. Gua kan pas-pasan gini, nabung aja udah syukur. Eits, jangan salah. Investasi itu penting banget loh buat masa depan kita. Bayangin aja, inflasi terus naik setiap tahunnya. Kalau kita cuma ngandelin nabung di bank, nilai uang kita lama-lama akan tergerus inflasi. Nah, disinilah peran investasi. Dengan berinvestasi, kita bisa mengembangkan uang kita lebih optimal. Nggak perlu nunggu kaya kok buat mulai investasi. Sekarang udah banyak platform investasi yang bisa dimulai dengan modal kecil. Pelajari dulu jenis-jenis investasinya, tentukan profil risiko kalian, dan mulailah berinvestasi. Siapa di sini yang hobinya belanja online? Pasti banyak ya. Apalagi di zaman sekarang, belanja online udah jadi kebiasaan sehari-hari. Tinggal klik, barang langsung sampai di rumah. Atau gampang tergiur diskon dan promo. Diskon besar-besaran, promo buy one get one, siapa yang nggak tergoda? Rasanya sayang banget kalau dilewatkan. Hati-hati guys, jangan sampai kita terjebak dalam utang konsumtif. Utang konsumtif ini bisa bikin kita pusing 7 keliling kalau nggak dikontrol. Utang konsumtif itu utang yang kita pakai buat beli barang-barang yang sifatnya konsumtif, bukan produktif. Artinya, barang-barang yang kita beli nggak menghasilkan uang atau nilai tambah. Misalnya, beli baju baru padahal lemari udah penuh. Atau beli sepatu baru padahal yang lama masih bagus. Beli gadget terbaru padahal yang lama masih berfungsi dengan baik, cuma karena pengen ikut tren atau gengsi. Atau makan di restoran mewah padahal lagi bokek. Mungkin sekali-sekali nggak masalah, tapi kalau jadi kebiasaan, bisa bahaya. Utang konsumtif ini bisa jadi bom waktu buat keuangan kita loh. Kalau nggak hati-hati, bisa-bisa kita terjebak dalam lingkaran utang yang susah keluar. Bayangin aja kalau kita punya banyak utang kartu kredit dengan bunga yang selangit. Setiap bulan, kita harus bayar bunga yang terus bertambah. Bisa-bisa gaji kita habis, cuma buat bayar cicilan doang. Nggak ada sisa buat kebutuhan lain titik, apalagi buat nabung atau investasi. Makanya, hindari utang konsumtif sebisa mungkin. Kalau bisa, bayar tunai aja daripada harus ngutang. Kalau memang harus berutang, pastikan utangnya produktif, misalnya buat modal usaha atau beli rumah. Dengan begitu, utang kita bisa menghasilkan nilai tambah dan membantu keuangan kita di masa depan. Gua kan masih muda, sehat walafiat, ngapain punya asuransi? Pernah dengar kalimat kayak gitu? Yap, kesalahan selanjutnya yang sering dilakukan adalah nggak punya asuransi. Banyak yang mikir asuransi itu cuma buat orang tua atau orang sakit-sakitan. Padahal asuransi itu penting banget buat jaga-jaga kalau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan kan? Bisa aja tiba-tiba kita sakit dan butuh biaya pengobatan yang besar. Atau terjadi kecelakaan yang mengharuskan kita cuti kerja dalam waktu lama. Nah, kalau punya asuransi, kita nggak perlu khawatir lagi soal biaya-biaya tak terduga kayak gitu. Asuransi akan melindungi kita dan keluarga dari risiko finansial yang mungkin terjadi. Kesalahan terakhir yang sering dilakukan adalah nggak merencanakan pensiun. Banyak yang mikir, pensiun kan masih lama, ngapain dipikirin dari sekarang? Eits, jangan salah. Merencanakan pensiun sejak dini itu penting banget loh. Bayangin aja, kalau kita pensiun nanti tapi nggak punya tabungan atau investasi yang cukup, gimana mau hidup tenang? Jangan sampai di hari tua nanti kita malah jadi beban anak cucu. Makanya, mulai sekarang, sisihkan sebagian penghasilan kalian untuk dana pensiun. Pilih instrumen investasi yang tepat dan sesuai dengan profil risiko kalian. Dengan begitu, kita bisa menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia. Itulah 5 kesalahan finansial yang harus dihindari di usia 30 tahun. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.